Ini sudah nggak waras sih menurutku. Pengikut-pengikutnya juga sama nggak warasnya. Dan aku nggak mau ngikutin mereka yang nggak waras. Video ini aku buat supaya nggak ada fitnah lagi. Dan cuma untuk orang-orang yang mau berpikir waras. Ngeladenin orang nggak waras, lama-lama kita jadi gila. Jadi nggak usah jawab. Sekitar 3 tahun yang lalu, aku punya ajudan mengundurkan diri. Dan sebelum dia mengundurkan diri, dia membuat suatu rekayasa foto, lalu mengancam aku dan memeras aku pada waktu itu. Aku melaporkan ke polisi. Singkat ceritanya, beliau menjadi tersangka, beliau minta maaf dengan aku. Dan sebenarnya pada waktu itu, di dalam hati kecil aku memaafkan. Aku juga memberikan sejumlah uang untuk modal usaha dia balik ke Medan. Singkatnya, dia balik ke Medan. Proses polisi sebenarnya tetap jalan. Sehingga beliau itu sebenarnya adalah DPO. Beliau itu DPO tahun 2023. Aku akan lampirkan surat DPO. Jadi narasi yang dibangun seperti jemput tiba-tiba, cepat banget tuh nggak benar ya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah dari tahun 2022 dan beliau itu DPO di tahun 2023. Dan juga sebenarnya aku juga sudah lupa dan nggak mau ngurusin beliau juga. Jadi beliau ada di Medan, kasusnya juga stuck karena penyidik juga cari di Palembang kan nggak ketemu orangnya dan aku juga tidak mengarahkan beliau ada di Medan. Aku sengaja tidak cabut laporannya karena aku masih punya pikiran, aku punya feeling masalah ini nanti pasti akan ada pemerasan kedua. Karena pemerasan pertama itu bener-bener kayak ngotot banget, tiba-tiba dia minta maaf dan aku tuh masih menaruh curiga. Tiba-tiba sekitar beberapa minggu yang lalu, foto yang dibuat oleh mantan ajudanku, yang dicipta kondisi oleh mantan ajudanku, diposting oleh seorang influencer gila. Itu nggak tahu tujuannya apa dan itu juga tidak relate dengan keilmuan dia, tidak relate dengan profesinya juga. Aku yang melihat foto tersebut, aku langsung tahu dari awal, oh foto itu kan mantan ajudanku yang buat. Lalu aku menginformasikan kepada polisian, kasusku sudah sampai mana? Singkat ceritanya, kasusnya menjadi hidup lagi. Dan akhirnya karena sudah DPO 2 tahun lebih, akhirnya polisi jemput di kota Medan. Nggak pakai lama, tersangka yang mengakui semua peristiwa, mengakui semua kejahatan yang dia buat. Dan ternyata setelah dicek handphonenya, semua gambar yang dia janji tidak hapus, itu semuanya masih komplit di handphone dia. Pada waktu itu dia janji hapus, tapi ternyata masih ada komplit di handphone tersebut. Dari BAP, semuanya sudah memenuhi unsur, sehingga penyidik memutuskan untuk menahan beliau. Itu sih cerita yang sebenarnya, cerita komplitnya. Aku juga nggak mau terlalu ikut campur terlalu dalam, karena ini permasalahan sudah ada di penyidik, sudah ada di kepolisian. Aku menyerahkan semuanya kepada pihak polisian dan semuanya aku anggap sangat baik, penanganannya sangat baik dan tepat. Dan aku heran aja sih bisa digiring kanan kiri. Bahkan kemarin aku ngelihat istri dan anak-anaknya dikontenin. Menurut aku kasihan banget. Yang salah bapaknya, aku nggak menyalahkan istrinya. Pastinya istri dan anak-anaknya nggak tahu apa yang dibuat oleh suaminya. Apalagi seorang penjahat yang kita kontenin istrinya, kesian nih istrinya, anaknya. Kalau kayak gitu semua maling motor, semua koruptor dikontenin aja istri dengan anaknya, pasti nangis-nangis semua kok. Tapi kan bukan artinya mereka nangis aku jahat. Polisi juga nggak sebodoh itu menilai ini tindak pemerasan atau tidak. Ya tapi memang ya biasanya memang sindikat pemeras membela pemerasnya. Aku juga nggak mau ladenin, menurut aku ini sudah orang gila. Ini bukan lagi mak-mak komplek, tapi ini mak-mak somplak sih menurut aku. Bantu gue viralin ini guys, menurut gue ini udah parah banget. Kalau bisa tuh sampai ke presiden atau sampai siapa kayak pihak berwenang, karena ini parah banget guys, sumpah. Kalian tahu bapak-bapak ini yang di video itu katanya dia disuruh doktif buat ngelakuin hal-hal yang disampaikan di video ini. Dan kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Lu lihat ini gue nemu di kolom komentar yang kayaknya nggak ketemu lagi nih di kolom komentar. Lu baca aja sendiri betapa orang satu ini, menurut gue kacau banget ini. Ini ada satu lagi screenshotan yang diupload doktif, yang kalau emang screenshotan ini ternyata benar adanya, menurut gua nih orang parah banget dan harus ditindak sih. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa suara orang yang wawancarin di video ini disensor, bukan orang yang diwawancarain yang disensor? Seharusnya orang yang diwawancarain, begitu dia nyebut nama doktif atau nyebut siapapun itu harusnya disensor, dan mukanya pun harusnya disensor, untuk mencegah mungkin kalau belum terbukti benar salahnya bisa dituntut pencemaran nama baik. Kenapa bukan itu yang disensor? Kenapa malah suara yang wawancara yang disensor? Apakah ini memang skema untuk menjerumuskan si bapak ini? Apakah bapak ini yang akan ditumbalkan? Dan please kesampingkan dulu ketidaksukaan kalian, orang-orang yang mungkin saat ini ada ketidaksukaan sama doktif, selain bujer-bujer pastinya ya. Ini ada orang yang diintimidasi, dimanipulasi, bahkan dikorbankan guys. Masa kalian nggak dukung dia? Buat Pak Presiden dan Pak Kapolri atau siapapun pejabat yang berwenang, tolong bantu kami untuk mengawal kasus ini Pak. Ini udah parah banget ini Pak. Minimal kalau permafian skincare itu belum bisa diselesaikan sekarang, tapi kasus ini harus bisa diselesaikan sekarang ini Pak. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Sumpah ya, sejajarnya orang yang pernah gue tahu, ini yang paling manipulatif, yang paling victim. Parah banget ini menurut gue nih. Nggak ketolongan ini gedeknya. Ini kan foto kau yang buat. Oh, Ya kan? iya. Kau gunakan buat apa? Kayaknya ada yang aneh ya di tuh video. Belakangnya ngeblur banget.
Bahkan itu udah kayak cuma green screen gitu ya. Jadi kayak agak-agak saru gitu tuh di mana gitu. Gak jelas backgroundnya. Terus tuh bapak-bapak ngomong sama orang. Mukanya jelas banget tuh bapak-bapak. Udah gitu suaranya jelas banget. Tapi orang yang nanya dibikin suaranya kayak begitu, kayak robot. Kok aneh ya? Setahu gue tuh yang biasanya tuh yang suaranya dibikin aneh dan mukanya di blur itu orang yang ngomong, narasumbernya gitu, bukan yang nanyain. Ini ngapain yang nanyain suaranya dibikin kayak gitu? Biar apa sih? Ini konsep baru apa gimana sih? Hah? Dokter, Pak Dokter, ini konsep baru atau gimana nih? Mau bikin ala-ala apa lagi nih? Susah loh buat percaya sama situ. Beneran deh. Gue kayak masih mendingan percaya sama Doktif. Asli. Keren banget, oi. Ya kayaknya kalau Doktif tuh ngomong tuh langsung just gitu. Ya kan? Terus nih orang tuh emang pernah kenalan sama Doktif di mana? Buktinya apa? Pernah ketemu? Pernah ngechat atau message atau apa? Nggak ujuk-ujuk terus bilang kayak seolah-olah diminta sama Doktif buat ngomong a i u e o i. Kok gua ngerasanya kayak ada udang di balik bakwan ya? Ada yang nggak bener nih. Ya ampun, tuh bapak-bapak juga. Bapak kenapa sih mau aja pak? Begitu pak. Gak takut bapak dilaporin sama Doktif? Karena nanti bapak harus mempertanggungjawabkan omongan bapak semua itu loh. Terus gimana bapak? Bapak bisa mempertanggungjawabkan omongan bapak nggak nanti di depan penyidik? Kalau modelan video kayak gitu ya, kalau buat gue meragukan, mohon maaf ya, meragukan. Ini coverage banget guys, gila. Nah tapi kalau ini sih cushionnya something sih bener-bener gak meragukan lagi ya. Boro-boro meragukan, ini mah ketutup semua cuy. Wow, goks. Beh, cakep banget. Berasa kayak pakai filter. Menurut kalian gimana tuh video si bapak-bapak itu? Ya, coba deh komen. Sama gak sepemikiran gak sama Mamski? Lelah.